Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Permisa, kembali lagi bersama saya di MUI Sepekan. Program yang menyajikan rangkuman berita-berita penting dan menarik dari Majelis Ulama Indonesia selama sepekan terakhir. Bersama saya, Hairunisa Amerida, segera kita simak MUI Sepekan selengkapnya hanya di MUI TV. Rujukan umat inspirasi dunia. Kita masuk berita pertama, Permisa. Komisi Kerukunan Umat Beragama, Majelis Ulama Indonesia mendorong penyusunan peta kerukunan sebagai langkah strategis untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya. Inisiatif ini bertujuan untuk memetakan potensi konflik serta memperkuat harmoni sosial melalui pendekatan kolaboratif antara tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat. Berikut liputannya. Sesuai dengan slogan MUI, yaitu Khadimul Ummah dan Shadiqul Hukumah. Ini dalam rangka dua-duanya ini, yaitu bahwa umat Islam kita di daerah minoritas itu sering kurang terperhatikan soal kerukunan ini. Sementara sebaliknya umat lain di daerah-daerah Muslim itu sering menyuarakan, mempublikasikan di media-media bahwa mereka ini tertindas, umat Islam tidak toleran. Sementara kita di daerah Muslim minoritas ini tak pernah terangkat, nggak punya data kita. Itu kita penting lakukan. Mudah-mudahan nanti dengan membuat peta ini, yang mana di situ nanti akan kita angkat berbagai masalah yang dirasakan real oleh umat Islam di daerah mayoritas non-Muslim. Kita pembuatan peta ini memang dilandasi dua hal. Pertama, kita harus membuatnya dengan data yang selengkap mungkin. Yang kedua, kita membuatnya itu berdasarkan sesuai dengan ketentuan akademis. Jadi supaya nanti peta ini bisa dibaca, bisa diketahui oleh berbagai pihak. Kalau sudah jadi ini kita petakan, buat kita MUI terutama itu menjadi bahan buat kita bagaimana pengayoman yang bisa kita lakukan ke depan buat umat-umat minoritas di daerah non-Muslim itu. Oleh karena itu, kita berharap dengan adanya peta ini bisa dibaca seluruh pihak termasuk pemerintah untuk sama-sama kerukunan ini adalah supaya adil dan proporsional begitu. Jadi pihak pemerintah nanti bisa menjadi bahan kebijakan untuk membuat kerukunan yang adil dan proporsional begitu. Majelis Ulama Indonesia menegaskan bahwa tindakan mengubah jenis kelamin merupakan perbuatan yang dilarang dalam agama Islam, kecuali untuk kondisi medis tertentu yang dibenarkan secara syar'i. MUI memandang bahwa penciptaan manusia dengan jenis kelamin adalah bagian dari ketetapan Allah yang harus dijaga dan dihormati. Nah, ini tentu dalam pandangan Islam itu perilaku yang dengan sengaja untuk melakukan transgender seperti ini itu bisa masuk kategori mengubah ciptaan Allah atau taghyiru khalqillah. Kalau sudah mengubah ketentuan dari Allah, itu berarti kan suatu perbuatan yang melawan ajaran agama. Dalam Al-Quran kan disebutkan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha. Jadi manusia itu diciptakan dalam bentuk dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Panduan MUI terkait dengan transgender ini mungkin kita bisa mengacu kepada bahwa transgender ini punya potensi gerakan atau kampanye yang bisa beririsan dengan gerakan LGBT. Itu sesuai fatwa MUI nomor 57 tahun 2014. Sehingga kami menghimbau agar praktek-praktek seperti ini, ya, praktek kampanye transgender itu selain bertentangan dengan fatwa MUI, itu juga bertentangan dengan
norma dan budaya masyarakat yang ada. Kita masuk berita selanjutnya, Permisa. Dalam upaya memberdayakan ekonomi umat, Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia bersama Badan Amil Zakat Nasional menyerahkan bantuan berupa 10 outlet dan 15 gerobak usaha Z Chicken kepada para mustahik terpilih. Program ini bertujuan untuk memberikan peluang usaha mandiri bagi masyarakat yang membutuhkan, serta mendorong kemampuan ekonomi berbasis syariah melalui sektor kuliner halal. Hari ini kami mengumpulkan mustahik untuk usaha Z Chicken. Alhamdulillah sudah ada 10 untuk outlet, masing-masing outlet 2 orang, dan 15 gerobak Z Chicken. Kami sudah melakukan hal ini tahun yang ketiga, dan kami terus tumbuh dan berkembang sebagaimana amanat dari pimpinan Majelis Ulama Indonesia, bagaimana harta dari Sohibul Mal Basnas bisa kita optimalkan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat perkotaan. Diharapkan ke depannya mustahik kita menjadi muzaki, dan ini terus bergulir program ini untuk tumbuh dan berkembangnya usaha mikro yang dilakukan oleh masyarakat perkotaan. Ke depan, nextnya kita akan juga menjadikan masyarakat perdesaan juga bagian daripada usaha pemberdayaan ekonomi umat Majelis Ulama Indonesia, dan bersama Pusat Inkubasi Bisnis Syariah Majelis Ulama Indonesia. Kita masuk berita selanjutnya, Permisa. Sesuai dengan ketentuan undang-undang, Amirul Hajj memiliki mandat untuk memimpin misi haji Indonesia serta menjalankan diplomasi haji dengan otoritas dengan pemerintah Arab Saudi. Selain memastikan pelayanan langsung kepada jemaah Amirul Hajj, juga akan melakukan pertemuan dengan sejumlah otoritas Saudi untuk membahas peningkatan kualitas pelaksanaan haji. Jadi kita akan mengeliminir tidak ada lagi jemaah haji yang bermasalah hanya karena dia tidak tahu cara pelaksanaan haji dan umrah, ya. Karena ini sangat penting. Boleh kita jadi memberikan pelayanan konsumsinya, hotelnya, kendaraannya, tetapi kalau ada rukunnya, syaratnya haji tidak terselesaikan, itu kan percuma, ya. Maka itu kami menganggap bahwa selain kebutuhan pokok berupa makanan, mungkin juga sampai toiletnya dan sebagainya kita perhatikan, tidak boleh ada satupun jamaah haji yang tidak makbul hanya karena dia tidak tahu persyaratannya. Maka itu komprehensif kita lakukan pendekatan. Yang kedua juga, seperti yang kita selalu wanti-wanti, ya, seluruh jamaah haji kali ini fokusnya kita kepada pelaksanaan haji, ya. Jangan sampai kita mengejar sunat tapi gagal mendapatkan wajib. Karena itu kita menghimbau terus, ya, agar jamaah haji Indonesia tetap mempertahankan prestasi dan reputasinya yang lalu-lalu. Kita tetap menjadi jamaah haji yang terbaik. Dalam pandangan syariat Islam, vasektomi dan tubektomi dilarang karena dianggap menyalahi tujuan utama pernikahan, yaitu prokreasi dan kelangsungan keturunan. Ulama menilai tindakan ini sebagai bentuk pengharaman kecuali dalam kondisi darurat medis yang dibenarkan secara syar'i. Karena Islam sangat menjunjung tinggi hak untuk memiliki keturunan dan menolak segala bentuk penghalangan yang bersifat permanen terhadap fungsi reproduksi tanpa alasan yang sah. Dan informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam MUI Sepekan pada episode kali ini. Akhir kata, saya Hairunisa Amerida, mewakili seluruh kru yang bertugas, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap saksikan MUI Sepekan, hanya di MUI TV. Rujukan umat, inspirasi dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam memandang keluarga sebagai bagian yang terpenting dalam pembangunan masyarakat. Karenanya, Islam menganjurkan agar setiap keluarga memperkuat ikatan keluarganya. Salah satu cara agar tujuan ini tercapai
Islam memperbolehkan setiap keluarga untuk mengikuti program keluarga berencana. Tentunya program ini dimaksudkan sebagai cara untuk memberikan jarak kelahiran antar anak. Dikenal dengan nama Tanzimun Nasli, pengaturan jarak kelahiran anak. Dengan adanya pengaturan jarak ini, diharapkan akan ada jeda antara kelahiran anak pertama dan kedua misalnya, dan dalam jeda waktu ini diharapkan akan ada pemberian ASI yang maksimal 2 tahun misalnya, atau akan ada pola asuh yang lebih tepat untuk anak-anak secara dalam usia dini. Tanzimun Nasli dalam agama kita diperbolehkan. Namun kalau keluarga berencana yang diikuti itu bertujuan untuk tahdidun nasli, membatasi anak, maka ini tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena tujuan pernikahan dalam agama kita adalah justru untuk hifdzun nasli, menjaga keberlangsungan generasi. Lalu bagaimana dengan vasektomi dan tubektomi yang ramai dipertanyakan masyarakat? Vasektomi dan tubektomi ini sudah diputuskan sejak tahun 1979 bahwa itu adalah haram. Kenapa haram? Paling tidak ada 3 alasan pengharaman kenapa vasektomi dan tubektomi diharamkan. Yang pertama, pemandulan dilarang oleh agama. Yang kedua, vasektomi dan tubektomi adalah bentuk dari pemandulan. An-nahyu 'ani syai' nahyun an wasailihi. Larangan terhadap sesuatu juga merupakan larangan terhadap sarana yang mengantarkan pada sesuatu tersebut. Pemandulan dilarang oleh agama, maka sarana menuju pemandulan juga dilarang oleh agama. Alasan yang ketiga adalah bahwa pada saat itu di Indonesia belum ada bukti secara medis yang bisa dipercaya bahwa vasektomi dan tubektomi dapat disambung kembali. Mengamini fatwa ini, pada Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang ketiga yang dilakukan di Padang Panjang, Sumatera Barat tahun 2009, MUI juga menegaskan tentang keharaman vasektomi dan tubektomi. Seiring berjalannya waktu, diketemukan secara medis bahwa ternyata ada upaya rekanalisasi. Ini bisa dilakukan sehingga orang yang telah melakukan vasektomi dan tubektomi dapat disambung kembali dan katanya dapat kembali fungsi reproduksinya.